Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang mendiferensiasikan teknik tes meliputi pengertian, fungsi, dan penggolongan tes untuk memenuhi tugas mata kuliah evaluasi pendidikan. Dosen pengampu Bapak Dr. Agus Salim SAG MMPD dan Ibu Wiwik Aryasta SPD MPD. Disusun oleh Heldayanti dengan NIM 1910130120005. Program Studi Teknologi Pendidikan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat. Latar belakang, penilaian atau evaluasi merupakan hal yang sangat penting dalam pendidikan. Perubahan paradigma kurikulum membawa implikasi terhadap paradigma evaluasi atau penilaian. Oleh sebab itu, guru dituntut untuk memiliki pemahaman dan kemampuan yang memadai, baik secara konseptual maupun secara praktikal dalam bidang evaluasi pembelajaran untuk menentukan apakah penguasaan kompetensi sebagai tujuan pembelajaran telah berhasil dikuasai oleh siswa atau belum. Penilaian pendidikan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 adalah proses pengumpulan dan pengelolaan informasi untuk menentukan pencapaian hasil belajar peserta didik. Penilaian hasil belajar yang dilakukan oleh pendidik satuan pendidikan dalam pemerintah. Rumusan yang akan dibahas yang pertama yaitu pengertian teknik tes dalam evaluasi pendidikan. Yang kedua, fungsi tes dalam evaluasi pendidikan, dan pembahasan yang ketiga yaitu penggolongan tes dalam evaluasi pendidikan. Sebelum masuk ke materi, jangan lupa subscribe channel ini. Makasih yang sudah subscribe. Untuk materi yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian teknik tes dalam evaluasi pendidikan. Pengertian teknik tes menurut para ahli yaitu secara harfiah kata tes berasal dari bahasa Perancis kuno yakni testum yang berarti piring untuk menyisihkan logam-logam mulia. Maksudnya dengan menggunakan alat berupa piring ini akan diperoleh jenis-jenis logam yang mulia yang nilainya sangat tinggi. Dalam bahasa Inggrisnya ditulis dengan tes, yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan tes. Ya, artinya ujian atau percobaan. Menurut Dr. Andes Amir Indra Kusuma dalam bukunya Evaluasi Pendidikan mengatakan tes adalah suatu alat prosedur yang sistematis dan objektif untuk memperoleh data-data atau keterangan yang diinginkan tentang seseorang dengan cara yang boleh dikatakan tepat dan cepat. Menurut Anna Sudijono tahun 2015 nomor 67, tes adalah cara atau prosedur dalam rangka pengukuran dan penilaian yang berupa pemberian tugas yang harus dikerjakan tes-tes, hingga atas dasar data yang diperoleh dapat dihasilkan nilai yang melambangkan tingkah laku atau prestasi tes T. Nilai ini dapat dibandingkan dengan nilai standar tertentu. Menurut Nana Sujana tahun 2014, tes sebagai alat penilaian adalah pertanyaan-pertanyaan yang diberikan kepada siswa untuk mendapat jawaban dari siswa dalam bentuk lisan, dalam bentuk tulisan, dan dalam bentuk perbuatan atau tes tindakan. Jadi yang dimaksud dengan tes adalah cara yang dapat digunakan atau prosedur yang perlu ditempuh dalam pengukur dan penilaian di bidang pendidikan yang berbentuk pemberian tugas atau serangkaian tugas baik berupa pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab atau perintah yang harus dikerjakan oleh tes T, sehingga atas dasar data yang diperoleh dan hasil pengukuran tersebut dapat dihasilkan nilai yang melambangkan tingkah laku atau prestasi tes T. Untuk pembahasan kedua yaitu fungsi tes dalam evaluasi pendidikan. Menurut Anna Sudijono tahun 2015 mengemukakan tujuan evaluasi pendidikan menjadi tujuan umum dan tujuan khusus. Yang pertama ada tujuan umum, yaitu untuk memperoleh data pembuktian. Dan yang kedua mengetahui tingkat efektivitas siswa. Yang kedua ada tujuan khusus, yaitu untuk merangsang kegiatan peserta didik dalam menempuh program suatu pendidikan. Dan yang kedua mencari dan menemukan faktor-faktor yang dialami oleh peserta didik. Suharsimi Arikunto tahun 2013 memaparkan juga tujuan dan fungsi evaluasi hasil belajar adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah penilaian berfungsi selektif. Yang kedua penilaian berfungsi diagnostik. Yang ketiga penilaian berfungsi sebagai penempatan. Dan yang keempat penilaian berfungsi sebagai pengukur keberhasilan. Zainal Arifin tahun 2016 menjelaskan fungsi evaluasi hasil belajar ada 4, yaitu fungsi formatif, fungsi sumatif, fungsi diagnostik, dan fungsi penempatan.
Pembahasan yang ketiga yaitu penggolongan tes. Ada 5 golongan tes menurut Mulyandi tahun 2010, yaitu ada menurut sifatnya, menurut tujuannya, menurut pembuatannya, menurut bentuk soalnya, dan ditinjau dari objek yang dites. Yang pertama, menurut sifatnya. Terbagi menjadi 2, yaitu tes verbal dan tes non-verbal. Menurut tujuannya, tes terbagi menjadi 6, yaitu yang pertama ada tes bakat, kedua tes intelijensi, ketiga tes prestasi belajar, yang keempat tes diagnostik, yang kelima tes sikap, dan yang keenam tes minat. Menurut pembuatannya terbagi menjadi 2, yaitu tes terstandar dan tes buatan guru. Tes terstandar yaitu membandingkan kemampuan murid dengan murid yang lain pada usia atau level yang sama. Sedangkan tes buatan guru yaitu tes yang dibuat oleh guru untuk kepentingan prestasi belajar. Selanjutnya, menurut bentuk soalnya terbagi menjadi 2, yaitu tes uraian atau essay test dan tes objektif. Tes uraian terbagi menjadi 2, yaitu uraian bebas dan uraian terbatas. Sedangkan tes objektif yaitu tes-tes mensuplai jawabannya. Dan yang kedua, tes hanya memiliki di antara jawaban yang telah disediakan. Yang terakhir, ditinjau dari objek yang dites. Terbagi menjadi 2, yaitu tes individual dan tes secara kelompok. Tes individual adalah tes yang dalam pelaksanaannya memerlukan waktu yang cukup panjang, sedangkan tes kelompok tes dilakukan terhadap beberapa murid dalam waktu yang sama. Mari kita simak video berikut ini. Nah, jadi kesimpulan yang dapat kita ambil yaitu teknik tes ialah suatu teknis dalam evaluasi yang digunakan untuk mengetahui hasil belajar murid dengan menggunakan alat tes. Tujuan evaluasi adalah untuk mendapatkan data pembuktian yang akan menunjukkan sampai di mana tingkat kemampuan dan keberhasilan siswa dalam pencapaian tujuan pembelajaran. Selain itu juga dapat digunakan untuk mengukur atau menilai sampai di mana keefektifan kegiatan belajar mengajar dan metode yang digunakan. Oleh Varianto tahun 2008. Teknis tes digolongkan menjadi menurut sifatnya yaitu tes verbal dan non-verbal, menurut tujuannya yaitu tes bakat. Yang ketiga, menurut pembuatannya yaitu tes terstandar dan tes buatan guru. Yang keempat, menurut bentuk soal yaitu tes objektif dan tes uraian, dan yang kelima ditinjau dari objek yang dites yaitu tes individual dan tes kelompok. Jika teman-teman ada yang ingin ditanyakan, bisa teman-teman tulis di kolom komentar. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.